Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi oleh Pak Ferry, Deputi, Pak Haryo, Pak Ellen, terutama terkait dengan pengumuman dari hasil BPS yang tadi diumumkan jam 11. Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi. Nah, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka kemarin Hari Raya Lebaran. Kemudian kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52%. Dan ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi. Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%. Di mana ini angkanya sekitar 815 triliun, ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga, termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun, kemudian stimulasi daripada diskon tarif, THR, dan untuk ASN realisasi sebesar 51,65 triliun, serta dari pihak swasta maupun ojol. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen di angka 122,9, kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 billion dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55% secara year on year dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49% secara year on year juga. Nah, kalau kita lihat indikator sosial juga terus membaik sepanjang Februari 2025 sampai Februari 2026, penyerapan tenaga kerja bertambah sebesar 1,89 juta, sehingga total jumlah orang yang bekerja sebesar 147,67 juta, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,76% di Februari 2025 menjadi 4,68% di Februari 2026.
Capaian ini memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi di samping penurunan angka kemiskinan sebesar 8,25% di September 25 dan rasio Gini 0,363 juga di September 2025. Sepanjang triwulan 1, berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan dan menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global, yaitu salah satunya adalah diskon tarif transportasi di Idul Fitri, penumpang kereta api ekonomi naik sebesar 7,6% secara year on year, angkutan laut naik 2,56% year on year, angkutan penyeberangan naik 13,7% year on year, dan realisasi subsidi sebesar 169 miliar. Dari kredit program KUR di kuartal pertama, capaiannya adalah 96,18 triliun, dan ini merupakan 34,41% daripada target. Kemudian kredit Alsintan itu 55,92 miliar, ini 23,19% dari target. Kemudian kredit industri padat karya sebesar 82,93%, atau 15% dari target, dan kredit program perumahan mencapai 14,92 triliun, dan ini 42,89% dari target. Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026, targetnya sebesar 55 triliun. Kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 3,2 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun. Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar 13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun. Nah, implementasi B50 di bulan per 1 Juli nanti dan akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian di solar sebesar 48 triliun. Kemudian dalam rapat kemarin pertemuan untuk Satgas percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, beberapa langkah yang disiapkan adalah penurunan biaya masuk import LPG menjadi 0% dari 5%, kemudian penurunan biaya masuk dari bahan baku plastik menjadi 0% dalam waktu 6 bulan, kemudian reform perizinan import termasuk penyesuaian pertek, kemudian peninjauan kembali terkait dengan penerapan SNI, terkait dengan SLA, terutama untuk bahan baku import, kemudian standarisasi biaya terkait dengan konsultasi teknis, perizinan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi, serta kemudahan untuk pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan yang terkait dalam kegiatan di BKPM atau OSS. Demikian penjelasan kami. Ada pertanyaan? Ya, selamat sore Pak, saya Ari dari Tempo Pak. Mau nanya soal program KUR Pak, kan kemarin Pak Prabowo udah bilang kalau KUR tahun ini akan diturunkan jadi 5% per tahun bunganya. Nah, ini implementasinya dimulai dari kapan? Terus apakah ada perubahan target realisasi dan berapa sih Pak anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menyubsidi ini? Nah, kemudian Pak, kan sebenarnya yang dikeluhkan UMKM itu kan bukan beban bunga ya Pak, tapi ada juga beban produksi, terus persaingan dengan impor. Apakah pemerintah juga menyiapkan kebijakan tertentu untuk menstimulus UMKM biar naik kelas, Pak? Terima kasih. Ya, silakan yang kedua.
Selamat siang Pak, saya Noval dari tirto.id. Tadi Pak Erlangga sempat menyampaikan kalau meminta jaksa untuk masuk ke pasar dan memidanakan pelaku manipulasi pasar, termasuk goreng saham dan insider trading. Itu mungkin bisa dijabarkan lebih rinci Pak, itu nanti penerapannya akan seperti apa, dan juga apakah nanti ada peraturan kementeriannya. Terima kasih. Ya. Satu lagi. Ya, selamat sore Pak Erlangga, Grace dari Bloomberg Pak. Yang pertama Pak, tadi pagi kan di kantor ini Bapak bertemu dengan Pak Peri, Pak Purbaya juga ya Pak. Boleh tanya Pak, apakah ada diskusi mengenai kondisi rupiah saat ini? Kira-kira apa ya Pak antisipasi dari pemerintah mengingat nilai tukar rupiah kita masih terus terdepresiasi Pak sampai saat ini ke level yang terendah. Itu yang pertama Pak terkait rupiah. Yang kedua, data PDB hari ini menunjukkan juga pertumbuhan ekspor kita semakin melambat ya Pak. Kira-kira apa ya antisipasi untuk perlambatan ekspor ini Pak? Terutama mungkin nanti kita juga di second half ada kekhawatiran El Nino. Kira-kira apa ya Pak antisipasi pemerintah untuk di kuartal selanjutnya? Terakhir Pak, boleh minta diperjelas mengenai insentif untuk kendaraan listrik. Baik itu untuk mobil listrik maupun motor listrik, sebetulnya insentifnya itu apa saja bentuknya dan timelinenya seperti apa Pak, kalau boleh diperjelas. Terima kasih. Ya, tadi yang pertama terkait dengan UMKM, memang kemarin arahan Bapak Presiden untuk diberikan 5%. Dan ini sudah dibahas dan dipersiapkan. Ini termasuk yang tadi dibahas dengan Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI dan dengan OJK dan juga dengan Menteri Investasi. Nanti ini akan dilaporkan ke Bapak Presiden jam 4:30. Jadi nanti kita akan beritahu berikutnya. Kemudian yang terkait dengan kerjasama kejaksaan, tentu antara OJK dan kejaksaan juga ada mekanisme, terutama mana yang diselesaikan dengan PPNS, mana yang langsung diproses dengan kejaksaan. Nah, tentu kita berharap bahwa tindakan-tindakan yang mengganggu kredibilitas pasar ini bisa ditindak dengan tegas. Kemudian yang tadi terkait dengan langkah-langkah pemerintah terkait dengan ekspor, tentu salah satunya adalah di dalam ketidakpastian ini membuka pasar lebih luas. Nah, pasar yang lebih luas kita berharap, kemarin saya berkomunikasi dengan EU, dengan Komisioner Perdagangan, di mana saya meminta ada proses terkait dengan ratifikasi dengan timeline-nya diharapkan bisa berproses, karena dalam hal ini sekarang memang masih menyelesaikan proses terjemahan ke 22 bahasa. Sehingga kalau ini bisa selesai, saya berharap 1 Januari tahun depan pasar Eropa bisa terbuka dengan biaya masuk 0. Kemudian yang kedua, beberapa negara termasuk Kanada, kita sudah juga punya FTA, dan dengan adanya ketidakpastian antara Kanada dengan berbagai negara lain, maka peran Indonesia semakin penting, dan ini juga akan mulai dilihat beberapa produk yang bisa masuk ke Kanada. Jadi dengan Inggris sendiri kita ada perjanjian terkait dengan Economic Growth Partnership, dan ini akan berproses menuju FTA atau SEPA. Jadi dalam rangka ini kita terus buka, dan besok ada ASEAN Economic Ministerial Meeting, termasuk bagaimana merespons negara-negara ASEAN terhadap krisis baik energi maupun pangan, dan akan dibahas terkait dengan strategic petroleum reserve di ASEAN dan strategic pangan reserve yang ada di ASEAN. Nah, nanti dari rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada kepala negara atau pimpinan di negara ASEAN yang akan dirapatkan pada hari Jumat ya, pada saat summit. Kemudian terkait dengan El Nino, salah satunya persiapan
untuk bagaimana kita masing-masing negara ASEAN juga menjaga minimum stok agar bisa saling membantu pada saat ketidakpastian tambahan dari pengaruh cuaca. Kemudian insentif ini juga tadi sudah kita bahas dan ini juga akan dilaporkan ke Bapak Presiden dan akan diumumkan sesudah kami laporkan ke Bapak Presiden. Ada lagi? Ya. Terkait dengan rupiah itu berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar dan biasanya juga pada saat ibadah haji demand terhadap dolar itu meningkat. Jadi nanti kita juga akan monitor kebutuhan tersebut dan juga biasanya di kuartal kedua itu juga ada pembayaran dividen. Jadi demand terhadap dolar tinggi dan kita lihat tetap monitor bagaimana dengan negara-negara lain. Tetapi kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait dengan swap currency dengan Cina, kemudian dengan berbagai negara lain termasuk Jepang, Korea dan yang lain. Sehingga berharap nanti ke depan kita juga akan terus mempersiapkan komposisi terkait dengan tingkat hutang yang kita bisa, surat berharga yang kita bisa terbitkan yang sifatnya seperti dari China ataupun dari yen itu untuk menjaga tekanan terhadap US dollar. Ada lagi? Ya Pak, saya Reza dari Nikkei Asia. Pak ingin bertanya, ini kan pemerintah sudah mengalokasikan tambahan 90-100 triliun untuk subsidi energi ya. Ini sebenarnya mau penegasan lagi, cukup nggak sih Pak untuk sampai dengan akhir tahun tidak ada kenaikan harga BBM mengingat harga minyak dunia juga masih naik turun dan juga rupiah terdepresiasi ya. Ini juga ada dari para ekonom yang sempat kami wawancara, mereka berpendapat kalau alokasi tambahan ini tidak cukup dengan alasannya untuk subsidi Pertalite aja udah 200 triliun Pak. Untuk tahun ini naik 50 triliun dari tahun lalu. Bagaimana tanggapannya terkait hal ini? Apakah ada kebijakan lain, mungkin pembatasan kah atau upaya lainnya Pak? Terima kasih. Saya Nina Pak, pertanyaannya terkait pertumbuhan ekonomi untuk triwulan kedua. Kan untuk triwulan pertama kita ditopang sekali dengan tahun baru, Ramadan dan Lebaran. Nah untuk triwulan kedua kan relatif tidak ada penopang seperti itu. Gimana pemerintah akan menjaga supaya untuk di triwulan kedua dan kedepannya bisa tetap nggak terlalu jatuh gitu. Apalagi kalau kita lihat PMI dari S&P kan agak turun ya Pak, untuk sektor manufaktur juga udah mulai kontraksi. Nah apa aja yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan yang sekarang udah lumayan gitu di triwulan pertama? Terima kasih. Ya. Pertama terkait dengan BBM kita masih monitor karena kalau sampai sekarang kita realisasi pembeliannya tidak $100. Jadi kan kita ada harga rata-rata pembelian. Sehingga tentu kita akan terus monitor sambil kita monitor juga apakah situasi perang atau damai bisa selesai. Kelihatannya di range harga itu 90 sampai 120. Sesudah itu dia turun lagi ke 100. Nah ini tetap kita harus monitor karena tidak banyak yang tahu, termasuk yang sedang berperang pun tak tahu. jadi kita sebagai impact yang penting kita punya skenario untuk menjaga dan skenario ini sifatnya dinamis. Jadi tidak berarti bahwa kalau ini kita patok sampai akhir tahun tidak, tapi kita lihat apa yang terjadi secara dinamis dan kita mitigasi secara dinamis juga. Untuk pertumbuhan di Q2 memang salah satu yang kita akan genjot adalah belanja pemerintah karena tahun lalu basis daripada belanja pemerintah kan rendah dan tahun Q1 kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di Q2 terutama juga kita menjaga daya beli daripada masyarakat dan gaji ASN ke-13 itu kan diharapkan bisa diberikan di bulan Juni. Nah itu juga salah satu penopang
Kemudian beberapa insentif sedang dipikirkan oleh pemerintah. Nah, salah satu juga untuk sektor misalnya di otomotif dan motor. Nah, ini nanti kita akan laporkan kepada Bapak Presiden. Dan dari segi manufaktur memang ada penurunan, tapi dari PMI-nya BI masih di atas 52, jadi masih ada optimisme terhadap sektor manufaktur. Kemudian yang berikut terkait dengan investasi. Kita ketahui bahwa investasi di Q1 itu kita naik 7%, dan berharap nanti ini bisa kita bawa ke Q2. Dan kemarin dalam kunjungan Bapak Presiden di beberapa negara Amerika, kemudian Jepang, Korea juga ada komitmen 540 triliun yang akan terus kita kejar untuk mengejar realisasi daripada investasi tersebut. Demikian. Kuartal 2 belum bikin proyeksi. Jadi kita kuartal pertama dulu aja yang Indonesia berhasil katakanlah mengoutbeat ekspektasi dari berbagai lembaga. Jadi ini satu hal yang positif. Ya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.